Selamat datang di SMA Negeri 1 Ceper. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Bapak, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Selamat sore adik-adik calon peserta didik SMA. Selamat sore Bapak Mujafar, selamat sore Bapak Sudarmana, dan selamat sore Ibu Ani. Sore ya. Kita sore ini ketemu untuk sarasehan obrolan santai ya Bu Ani ya. Wah, udaranya menyenangkan, anginnya sepoi-sepoi. Ini pas kebetulan suasananya mendukung, jadi seperti ini. Kita kali ini mau mengobrol santai masalah SKS. SKS itu apa? Kenapa kita ngobrol seperti ini? Karena SMA Negeri 1 Ceper mulai tahun pelajaran 2020-2021 mau melaksanakan SKS ya Pak ya? Iya. Untuk kelas 10. Untuk mengupas tuntas seperti Di Klaten apa hanya kita. pelaksanaan. Oh, Di Klaten. baru Iya. SMA Ceper gitu, pertama Iya, kali. iya. Ya. Baru pertama kali di Klaten pelaksanaan SKS untuk kelas 10. Jadi kita pionirnya nanti ya Pak ya? Insya Allah. Iya. Kita kupas tentang SKS di SMA Ceper seperti apa. Bisa diceritakan Pak Ceper, kenapa sih di Ceper itu berani atau mungkin memulai pelaksanaan program SKS? Iya. Terima kasih Bu Robi. Oke. Pelaksanaan program SKS ini bukan cuma sombong-sombongan gitu ya, bukan Iya, cuma iya. mau kayak band wah-wahan. gitu. Wah-wahan ya. Tapi intinya kita kan melayani masyarakat. Betul. Bahwa kita pendidikan itu harus memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Maka ketika kita berbicara bagaimana melayani masyarakat dalam pendidikan, kita harus ingat yang belajar itu siapa toh? Anak kan. Anak. Ya. Dan anak itu kan nggak sama. Anak itu beragam. Ada yang ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus gitu ya. Itu dari fisik. Demikian juga dari mental ya. Maka demikian juga dari tipe belajar. Demikian juga dari model tahapan-tahapan belajarnya. Ada yang model belajarnya audio, ada yang visual, ada yang kinestetis, ada yang iramanya cepat, lambat. Jadi kalau dilihat dari statistiknya kadang-kadang naik ke atas, kadang turun, naik ke atas, turun. Itu kan masalah irama. Ada juga mungkin temponya, kecepatannya. Dan ini yang harus kita perhatikan ketika kita melayani pendidikan. Dan orang itu tidak berpikiran sampai sejauh itu. Pokoknya ya sudah, adatnya mengajar seperti itu, lakukan seperti itu. Dan kita SMA Ceper itu harus berani berubah. Ya, kita harus melayani dengan sebaik-baiknya. Anak yang berbeda-beda seperti itu, kalau sistem paket kemarin harus start bareng, selesai bareng. Kalau SKS itu enggak. Ya, pada SKS itu sangat menghormati perbedaan anak. Jadi kalau ada anak berangkatnya bareng, selesainya tidak harus bareng. Kalau paket cenderungnya itu kan kayak gini. Pokoknya selesai nggak selesai, ketika waktunya harus selesai, ya anggap saja udah selesai. Ya, nanti kadang-kadang kalau ada tanda kutip nanti ya pokoknya bicaranya dan selesai. Tetapi kalau SKS itu tidak. Jadi anak itu pada intinya sebenarnya bisa menguasai materi, apapun materinya bisa menguasai. Cuma waktunya yang berbeda-beda. Jadi waktunya ada yang bisa cepat, ada yang bisa sedang, ada yang bisa lambat. Pokoknya mereka selesai. Maka di sini konsep master learning bisa tercapai. Nah, ya seperti tadi kalau kita peribahasakan kayak gini saja. Kita dalam satu rombongan misal ada 36 orang, kita naik motor bareng-bareng, touring bareng-bareng. Ada yang motornya cc-nya 500, tapi ada yang cc-nya 80. Karena touring berarti harus berangkatnya start bareng sampai tujuan bareng, di jalan juga harus beriringan bareng. Coba bayangkan kayak gitu itu. Yang cc 500 kecepatan dibuat ya wes kita biar bareng kecepatnya 80 semua gitu. Yang cc 500 awake loro kabeh. Karena abote kendaraan. Betul. Tetapi bagi yang cc 80 kecepatan 80 rontok semua mesinnya. Karena kecepatan cc 80 paling banter ya 60 itu ngeden banget gitu. Ya. Jadi yang cc besar loro ati, cc kecil loro awak. Ya. Dadine kaya ngono dadine. Nah, ini juga iya belajar kayak gini. Lah yang tipenya cepat belajar, waduh capek sekali nunggu. Yang yang agak lambat belajar, ya Allah kok dioyak-oyak ndang rampung gitu. Maka ini kalau model SKS kita menghormati sekali perbedaan ini. Yang cepat biar cepat, yang
sedang biar sedang, yang lambat biar lambat, dan pada akhirnya harus menguasai materi sehingga lulusan ini benar-benar bisa kita andalkan benar-benar bahwa anak ini benar-benar menguasai apa yang dipelajari, sehingga harapan kita ketika anak SMA lulus dari SMA CPR itu masuk perguruan tinggi itu lebih mudah gitu. Jadi bisa dikatakan ini adalah program SMA CPR dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat, gitu ya Pak ya. Iya. Untuk mencetak kita memfasilitasi anak-anak dengan heterogenitas karakter anak-anak gitu, biar nanti hasilnya benar-benar maksimal. Bisa dikatakan seperti itu nih Pak. Betul, ya. Oke. Kalau menarik sekali ini, tapi kita akan mengupas dulu sebetulnya SKS-nya itu seperti apa toh Pak Darmono? Sebagai kurikulum SMA CPR, seperti apa toh SKS itu gitu Pak? Coba minta dijelaskan Pak Dar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kurikulum SMA Negeri 1 CPR, tentunya setelah dicanangkannya bahwa tahun 2020, tahun 2021 kita harus melaksanakan, atau SMA Negeri 1 CPR harus melaksanakan sistem SKS, maka tentunya kami sebagai kurikulum tentunya harus mempersiapkan dari gurunya, kemudian perangkat-perangkatnya dan lain-lainnya. Dari gurunya kami kurikulum yaitu mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru semuanya dan semua warga, baik dari guru maupun warga dan juga dari komite, supaya semuanya tahu bahwa SMA Negeri 1 CPR akan melaksanakannya juga paham gitu ya Pak Dar. Akan melaksanakan kurikulum. Jadi kita siapkan guru-gurunya, dari guru-gurunya yang nanti untuk siap melaksanakan sistem tersebut, karena tentunya harus disiapkan guru-gurunya yang nanti bisa melaksanakan sistem SKS tersebut, yaitu guru-guru yang nanti mengajar di kelas 1 atau kelas 10, karena sistem SKS ini dimulai dari kelas 10. Untuk kelas 11 dan 12 masih sistem lama gitu. Setelah guru-gurunya maka juga perangkat-perangkatnya, bahwa sistem SKS itu di samping tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu bahwa kita harus melayani setiap perbedaan setiap anak, intelektual setiap anak, atau perbedaan dalam belajar setiap anak. Maka kita juga mempersiapkan dari guru-gurunya, setelah sistem SKS kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu guru, bahwa itu nanti juga Bapak Ibu guru juga mempersiapkan yang namanya UKBM. Di UKBM yaitu semacam modul. Nah, di situ anak bisa belajar di UKBM secara mandiri, dan di situ juga dicantumkan sumber-sumber belajar. Dari sumber-sumber belajar itu anak bisa mencari sumber belajar sendiri, jadi tidak harus menggantungkan pada guru. Jadi secara mandiri anak bisa belajar, sehingga dengan anak bisa belajar maka dia akan mencari referensi yang cukup lumayan. Setelah itu dia akan mempelajari. Setelah mempelajari dengan baik, maka misalnya setiap KD itu harus diselesaikan, misalnya secara normal itu 1 semester atau 20 kali pertemuan misalnya, maka bisa diselesaikan, anak itu bisa menyelesaikan hanya dalam waktu 15 pertemuan. 15 pertemuan. Sehingga kalau anak tersebut bisa menyelesaikan seperti itu, maka seharusnya 3 tahun, maka anak tersebut bisa menyelesaikan dalam waktu 2 tahun. Waktu 2 tahun lebih cepat. Nah, inilah kelebihannya. Jadi kalau anak tersebut mempunyai kemampuan yang luar biasa, yang baik, mestinya dia akan menyelesaikan. Tapi juga kita harus melayani yang tidak kok terus kita mesti
harus dipacu semuanya harus selesai harus 2 tahun enggak, tapi ya seperti tadi kan ada anak yang hanya dia dalam berjalan mengendari sepeda motor dengan menggunakan cc 100 saja, ya kita harus melayani yang hanya cc 100 itu yang nanti bisa cukup bisa sampai pada tujuan tepat waktu yaitu 3 tahun. Mungkin ya ada anak yang mungkin hanya cc-nya 70. Nah, itu mesinnya kan akan 3 tahun, ya mungkin ada 1-2 anak yang harus selesai mungkin 4 tahun. Nah, 4 tahun. Lebih-lebih pada saat ini kita oleh pemerintah tidak melaksanakan ujian nasional. Jadi tidak ada ujian nasional, dan sebenarnya itu sistem SKS ini tidak ada ulangan akhir semester, karena itu master learning. Setiap KD sudah tuntas, maka kalau jatahnya 1 semester itu 6 KD, ya sudah kita beri nilai rapor. Jadi tidak usah menunggu harus ulangan mid semester, tidak ada ulangan akhir semester, tidak ada. Lebih-lebih ya, tidak ada ujian nasional, kita akan akan sangat diuntungkan dalam sistem sistem kredit semester ini. Mungkin sedikit itu yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Iya, tentunya itu tuh ketuntasannya jadi semua KD dan semua mapel berarti ya Pak Dari? Iya, jadi dan di sini ini kedalaman dan keluasan materi jadi lebih terjamin daripada semodel paket. Iya. Oh, jadi seperti itu. Menarik sekali ya Bu Ani ya, menarik sekali ya Pak Ibu, adik-adik. Menarik sekali dan baru pertama ini di wilayah kita, terutama di Kabupaten Klaten ini, untuk mengangkat program yang cukup menyenangkan bagi anak-anak yang mempunyai kelebihan. Betul. Nanti mungkin Bu Ani diminta untuk komentarnya tentang SKS di SMA CPR sebagai tokoh pendidikan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya Bu ya, tentang kelebihan dan kekurangannya Pak. Diminta dijelaskan Pak, Jadi kayak tabel ya. Ada keuntungan, ada kerugian gitu. Ya kan nanti biar masyarakat tahu oh ternyata kelebihannya seperti ini sehingga kita pantas untuk memilih SKS kan begitu. Ya memang hidup itu harus dipikirkan. Atau mungkin bisa dikemas dengan tantangan dan hambatan Oh, saja. Oh, tantangan dan hambatan. Lebih menggigit gitu. Oh gitu. Nah, dalam namanya analisis konteks. Sehingga kita berarti bagus itu SKS, kita beli SKS saja. Iya. Ya Pak, gimana Pak menurut aja Pak? Ya gini, sebenarnya kalau hambatannya itu kayaknya kok nggak ada ya. Ya cuma sedikit tantangan kayak gini. Guru itu kan jadi kerjanya harus lebih keras. Guru itu lebih keras karena guru itu harus memperhatikan berbagai perbedaan itu. Ada anak yang cepat harus dilayani. Pak saya tanya ini gitu di kelas. Saya ini saya gitu. Ada anak yang sedang harus dilayani, ada anak yang lambat harus dilayani. Bagaimana prosesnya itu nanti kurikulum yang ngatur. Tetapi intinya kayak gini, kalau bagi santri itu biasanya pernah mengalami bagaimana ketika ngaji model sorogan atau ikro atau sorogan Quran atau ngaji kitab kuning kayak gitu itu. Jadi orang ngaji di pesantren zaman dulu itu tidak harus kok mangkatnya bareng selesainya harus bareng, tidak. Tapi mangkatnya bareng kayak gini, ada anak yang cepat ngajinya, ya sudah ketika maju kayak gini selesai dan itu bisa jalan. Demikian juga di kelas nanti juga mungkin akan modelnya seperti itu. Maka UKBM disediakan. Guru itu agak lebih bekerja keras, tetapi ini kan bentuk komitmen kita SMA Negeri 1 CPR untuk memberikan pelayanan lebih terhadap masyarakat. Kalau keuntungan itu sebenarnya yang jadi kalau jual beli itu kan yang jadi pasar itu kan masyarakat, anak-anak itu untung, adanya untung. Kenapa? Anak-anak itu satu jadi termotivasi untuk belajar lebih keras Bu Ani. Iya. Karena apa? Sekarang kalau temannya, wah materi ini saya materi komunikasi sosial, sosiologi saya sudah selesai nih gitu. Lah temannya lagi ada, weh kok aku urung rampung gitu. Ini sarpulangan nih, aku tak ngebut, aku kudu ulangan. Apalagi yang merasa pinter, wah dia kejar-kejaran gitu. Itu paling nggak motivasi. Yang kedua lagi, anak-anak itu bisa belajar sesuai dengan model belajarnya.
aku pengen cepet, aku pengen lambat, tetapi tetap harus kita batasi. Jangan sampai ada yang Sampai 4 tahun gitu, enggak 3 tahun harus selesai Pak Dan. Nanti kalau seperti sampai itu, dibiarkan yes, anak ini karena saatnya pengennya 4 tahun, biarkan 4 tahun, jangan. Yang pengen 4 tahun harus kita force, kita motivasi 3 tahun harus selesai juga, nggak boleh gitu. Tapi kalau bisa banyak juga, ada juga yang 2 tahun harus selesai. Karena apa Bu Ani, saya tuh punya pengalaman, ada anak Bu Ani, Ya. itu IQ-nya itu 140, kreativitas 138. Cerdas anaknya. Itu masuk dalam kelas yang di situ itu kelasnya itu anaknya biasa-biasa saja. Diam. Diem. Akhirnya dia kayak stres sendiri. Setiap kenaikan kelas itu jadi perdebatan guru-guru. Ini nggak pantas naik, nggak mudeng berbelas apa-apa, padahal IQ tinggi. Saya tahu IQ-nya tinggi, saya perjuangkan ini harusnya naik. Kalau tidak naik berarti ada yang salah dalam sistem belajar ini. Dan itu tidak 1 kali 2 kali. Jadi seperti itu. Artinya ya itu tadi, CC 500 kon jalan 80. Wis aku tak mandek kae karepmu. Ngene satu aku tak ngoyak. Wis satu tak ngoyak. Ya seperti itu. Jadi adanya kayaknya untung. Yang agak punya hambatan tantangan itu sekolah harus bagaimana mengorganisir itu semua. Iya. Tantangan juga buat Bapak Ibu guru ya Pak, yang Iya. lebih giat mungkin. Kalau kayak gini ya, kalau kita itu nggak pernah ditantang, ada tantangan itu kita akan cepat pikun cepat tua. Bapak Ibu guru itu juga untung, nanti kalau ada tantangan nanti belajar lagi. Jadi terbelenggu dengan rutinitas ya. Iya. Tantang. Menarik sekali toh Bu Ani ternyata Iya, tentang iya, SKS. iya. Menurut Bu Ani sebagai tokoh pendidikan, SKS di SMA Negeri Ceper itu bagaimana Bu? Kalau saya menyimak tadi perbincangan dari beliau Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ceper, ini saya mengapresiasi bahwasanya program baru ini mudah-mudahan akan membawa SMA Negeri 1 Ceper akan lebih meroket namanya dan menjadi sekolah rujukan masyarakat. Nah, ini dalam hal ini kalau dilihat dari pemaparan dari beliau Bapak Wakakurikulum pun sedikit banyak saya sudah bisa menerima bahwasanya untuk program SKS ini memberikan peluang bagi anak-anak kita yang mempunyai IQ atau tingkat intelijen yang lebih. Karena walaupun kita ini di daerah wilayah Ceper, tetapi ada anak-anak yang semacam jenius ada, hanya saja mungkin belum terdeteksi karena adanya sistem paket tadi ya Pak Kepala. Iya. Jadi belum bisa menonjol, nah, karena dia otomatis adaptasi dengan teman-teman sekelasnya. Dengan adanya seperti ini mungkin bisa membuat anak seperti itu menjadi lebih giat lagi belajar dan bersemangat lagi karena dia tertantang untuk bisa menyelesaikan studinya lebih cepat dari teman-temannya. Seperti itu. Dari segi ekonomi masyarakat ini pun juga akan menghemat biaya karena seharusnya 3 tahun mungkin bisa 2 tahun dan bisa terhemat biaya 1 tahun misalnya, seperti itu dari segi ekonomi. Nah, menurut Bapak Kepala Sekolah tadi merupakan tantangan, tetapi saya rasa untuk SMA 1 Ceper dengan stakeholder yang selalu semangat, saya lihat semangat sekali, ini tidak ada masalah. Nah, hanya saja ini merupakan program baru yang memang harus kita biasakan dan semuanya harus kerja keras seperti yang sudah di Semangat jauh-jauh dari Solo ke sini smart mau gitu soal ya. Nah, ya. Seperti itu harus beda seperti itu dan bisa membantu masyarakat yaitu tadi untuk memberikan peluang pada anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih dan anak-anak yang mempunyai kemampuan medium atau sedang itu juga tidak terlalu terengah-engah gitu ya, untuk bisa harus sama selesai gitu ya. Nah, mungkin ada waktu untuk lebih menekuni lagi, mendalami lagi materi-materi yang ketinggalan sehingga anak itu akan mempunyai pemahaman yang bulat ataupun yang utuh sehingga ketika dia lulus betul-betul mempunyai kompetensi yang diharapkan dan bisa membantu untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Banyak positifnya seperti itu. Hanya saja mungkin pihak sekolah harus berrepot-repot diri untuk awal-awalnya, misalnya menyelenggarakan IHT untuk apalah seperti itu. Saya kira Bapak Kepala Sekolah bersama tim
sukses atau teamworknya sudah siap dan sudah mempunyai rencana yang masak. Nah, seperti itu saya rasa saya juga mengapresiasi ya, senang sekali. Nah, apalagi Bapak Kepala Sekolah ini selalu mempunyai ide, gagasan, dan gagasan ide itu selalu didukung oleh semua Bapak Ibu guru melalui sosialisasi yang santai tetapi serius, nah dan tetap maju geraknya seperti itu. Terima kasih Bu Ani. Sepertinya sudah mulai ada gambaran, ada ternyata memang ini program SKS sangat perlu dilakukan ya Pak ya, demi terwujudnya pendidikan yang lebih baik, kita memfasilitasi anak dan memfasilitasi masyarakat dengan prima. Seperti itu Bapak Ibu dan adik-adik calon peserta didik, sekilas tentang pelaksanaan SKS di SMA Negeri 1 Ceper. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan Sarah Sehan, obrolan santai SMA Negeri 1 Ceper. Sampai jumpa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi Mujapar, terima Ya. kasih Pak Sudarmono, dan terima kasih Bu Sama-sama. Ani. Matur Terima kasih. nuwun. Kita diskusi sering-sering.